Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kaji Santuy HMY. Brother and sis, kali ini saya akan memberikan satu gambaran tentang perjalanan umroh selama 9 hari, yang mana semuanya ada di dalam video ini. Dan mereka-mereka yang mungkin ingin melaksanakan umroh, ini satu gambaran bagaimana nanti kita mengerjakan umrohnya. Oke, yuk kita simak videonya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, share, lonceng juga tuh, supaya banyak info-info tentang umroh dan juga tentang informasi-informasi yang penting yang akan saya sampaikan di my channel YouTube. Oke? Oke, kali ini saya akan memberikan satu gambaran tentang yaitu perjalanan umroh selama 9 hari. Yuk kita mulai saja dengan saya gambarkan melalui power. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kafilah Sabul Maimanah, satu bimbingan haji dan umroh yang berada di Bekasi. Yang minat bisa menghubunginya kalau berangkat umroh. Baik, apa nih perjalanan pertama? Perjalanan umroh 9 hari kafilah Sabul Maimanah grupnya. Pertama adalah jemaah kafilah Sabul Maimanah. Nah, ini gambaran tentang Ka'bah yang kita akan nanti mengunjunginya. Yang ini suasana sebelum Covid. Setelah Covid ada lagi. Rencana perjalanan yaitu hari pertama. Ngapain? Kumpul di bandara biasanya 2 jam sebelum penerbangan untuk cek dokumen keimigrasian dengan mengucap bismillah tawakkaltu ala Allah. Jamaah bersiap terbang menuju Jeddah. Selanjutnya suasana Bandara Soekarno-Hatta. Nah, ini suasana Bandara Soekarno-Hatta, dan ada juga bandara yang lain yang nanti kalau kita pakai transit akan kita kunjungi. Biasanya saya via Singapura ya, kemudian di Bandara Changi Singapura. Nah, ini ketika saya umroh bersama istri dan jamaah di Singapura. Para calon Jeddah A few moments later. Di airport King Abdul Aziz, ketika kita sampai, perjalanan kurang lebih 9 jam perjalanan. Tiba di airport King Abdul Aziz setelah cek dokumen keimigrasian, jam bersiap untuk menuju hotel Madinah, Saudi Arabia. Nah, kalau untuk bahasa Arabnya saya sudah adakan video yang lainnya tentang bahasa Arab Pusat dan Amiyah di bandara. Nah, karena kita tentang perjalanannya. Kemudian di Madinah Al-Munawwarah, kita biasanya langsung ke Madinah dengan menggunakan bis ya, kurang lebih 4 jam atau 5 jam lah kita pakai bis dari Jeddah ke Madinah. Hari kedua, setiba di Madinah Al-Munawwarah, cek di hotel, melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi sekaligus ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW bagi yang sempat melaksanakannya, dan pagi harinya istirahat di hotel. Selanjutnya melaksanakan sholat 5 waktu di Masjid Nabawi yang nilainya 1000 kali dibanding masjid yang lain. Betapa rindu hatiku ingin dekat dengan kekasihku, datang ke kota Madinah, melepaskan dahaga jiwaku, mengunjungimu ya Muhammad. Assalamu alaika ya
apa? Suasana Madinah Al Munawwaroh. Nah ini suasana hotel-hotel sekitar Madinah memang terkenal bagus-bagusnya ya, dibandingkan dengan hotel-hotel di Mekah. Tapi sekarang kebanyakan di Mekah juga sudah mulai dibongkar. Nah ini adalah Masjid Nabi Mah pada waktu longgar, tidak ada jamaahnya. Kemudian kegiatan di Madinah, ngapain nih? Hari ketiga pukul 3 melaksanakan sholat malam di Masjid Nabawi dan dilanjutkan sholat subuh berjamaah di ziarah bagi yang sempat melaksanakannya. Usai sarapan pagi, jamaah bersiap untuk city tour di kota Madinah, mengunjungi tempat-tempat sejarah seperti kuburan Baqi, Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, kebun kurma dan lain-lain. Nanti ada bahasa Arabnya di dalam video saya yang lain. Kemudian ini Raudhah, yang dimana tempat mustajabah untuk kita melaksanakan, yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mustajabah karena doa-doa saya di sana rata-rata dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jadi YouTuber juga. Mungkin doa saya untuk supaya tidak capek-capek kerja jadi YouTuber saja, buat YouTube ya dengan kreativitas yang insyaallah stay at home aja cukup. Karena saya banyak video-video nanti dalam perjalanan saya yaitu ke luar negeri. Sombong amat. Pukul 3 melaksanakan salat malam di Masjid Nabawi dan juga salat subuh berjamaah dan ziarah wada bagi yang sempat melakukannya. Jadi kita ziarah juga ke makam Rasulullah ya. Ada siang harinya sesuai makan siang, jamaah bersiap menuju Bir Ali untuk mengambil mikot menggunakan pakaian ihram, kemudian menuju Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan umroh. Selanjutnya Makkah Al-Mukarramah, ngapain di Makkah? Nah ini gambaran Makkah, view-nya sekarang ya, kita lihat gedung-gedung tinggi dan juga itu Masjid Al-Haram ya. Yang samping itu adalah bangunan yang akan dibongkar di Jabal Umar namanya, yang sekarang sedang dibangun dan sudah mulai ada yang jadi. Dan ini suasana Ka'bah yang kita lihat, tower jam-jam yang megah yang sekarang terkenal. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار رب. Selanjutnya kegiatan di Makkah ngapain? Malam kelima jamaah melaksanakan umroh berjamaah setelah sampai kita dari Madinah di Bir Ali ke Madinah, kemudian kita dari Madinah Bir Ali, kemudian kita sampai di Makkah biasa sore hari, malam hari lah. Kemudian malam itu jamaah melaksanakan umrohnya dibimbing mutabik hingga menjelang pagi, dan lanjutkan salat malam dan salat subuh berjamaah di Masjid Haram. Setelah itu menuju hotel untuk beristirahat dan perbanyak ibadah di Masjid Haram yang nilai salatnya 100.000 kali dibanding masjid yang lain di dunia ini. Tuh, subhanallah, kalau orang melaksanakan doa sholat nikmat sekali, pahala banyak, deposito pahalanya banyak paling enggak. Pukul 3 melaksanakan salat malam, dilanjutkan salat subuh berjamaah di Masjidil Haram. Dan setelah sarapan pagi, ziarah ke tempat-tempat bersejarah seperti Arafah, Musdalifah, Mina, Jamarat, Jabal Nur, Jabal Sur, Jabal Rahmah dan lain itu sudah ada di video saya tentang bahasa Arab, Busa dan Amiyah ya. Dilanjutkan mengambil mikot di Jirona, berpakaian ihram, berumroh yang 2 kali bagi yang ingin melaksanakannya. Besoknya lagi ya, kalau kita tidak capek kita melaksanakan umroh lagi yang kedua kalinya. Kita di dalam Masjidil Haram. Nah ini gambaran Masjidil Haram lah ya nanti. Nah ini adalah yang kita kenal dengan Hajar Aswad, di mana manusia ingin memeluknya. Maka manusia kalau seperti Hajar Aswad walaupun hitam banyak yang merindukannya.
itu. Kayak saya Hajar Ausad agak hitam tapi banyak merindukan. Kegiatan di Makkah. Biar puas, anaknya biar puas ya. Hari ke-7, hari ke-8 ngapain aja? Pukul 3 melaksanakan salat malam, dilanjutkan salat subuh berjamaah di Masjidil Haram dan memperbanyak ibadah. Kenapa kita sering salat malam di sana? Karena kita hanya beberapa hari. Sayang kalau kita tahajud di sana ya. Malam kita bangun, jangan banyak tidurlah di sana ya. Kemudian melaksanakan umroh 3 kalinya bagi peminat dan menikmati suasana sekitar Masjidil Haram dan kota Makkah, Roma. Ini hari ke-7. Hari ke-8 ngapain? Pukul 3 melaksanakan salat malam, dilanjutkan salat subuh berjamaah di Masjidil Haram dan melaksanakan tawaf wada. Pada siang harinya check out dari hotel menuju Jeddah, mengunjungi makam Siti Hawa, Masjid Qisas, Balat, Kornis, Masjid Terapung dan Inilah lanjutkan perjalanan ke airport untuk penerbangan kembali. Di airport King Abdulaziz kumpul di bandara 2 jam. Nah ini hari 8 kumpul di bandara 2 jam sebelum penerbangan untuk cek dokumen keimigrasian dan terbang ke bandara Sumatera. Alhamdulillah hari ke-9 pada tiba kembali ke tanah Indonesia. Wah, ini bendera kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam perjalanan ini, tiada gading yang tak retak. Semoga mendapat perjalanan yang menyenangkan dan menggapai umroh mabrurah dengan bimbingan berjalan dari kami, dan semoga dapat kembali mempercayai kami sebagai operator perjalanan umroh untuk menjalankan umroh berikutnya dengan sanak saudara dan kerabat yang lainnya. Amin ya rabbal ya mujibas sailin. Jadwal sholat waktu sudah berubah tanpa mengurangi nilai ibadah umroh kenyamanan para jamaah. Kenapa? Karena takutnya ada perubahan delay pesawat atau mungkin juga ada delay kita harus lakukan itu. Oke, pada berjalan di Jamin MSI, saya sendiri pemimpin ibadah dan tour header. Kemudian Ustadz Wati perwakilan saya di sana, Ustadz Wasi perwakilan di Saudi. Mereka sudah 9 tahun berada di Saudi. Bagi yang minat untuk melaksanakan umroh, silakan telepon 021892380075. Kemudian HP-nya 0813 1870 7480. Dan ada lagi HP 0898698871. Yuk, yang mau minat umroh silakan. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita bertemu di next video yang lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.